Siapa saja yang sebenarnya berhak menerima rapel 6 bulan tersebut? Bagaimana cara memastikan apakah nama Anda termasuk dalam daftar penerima? Berapa estimasi nominal yang mungkin diterima berdasarkan golongan? Dan kapan kemungkinan dana itu benar-benar masuk ke rekening? Informasi seperti ini sangat penting agar para pensiunan tidak hanya mengandalkan kabar yang belum tentu benar. Dengan memahami penjelasan yang lebih jelas dan lebih lengkap, kita bisa melihat situasi sebenarnya dengan lebih tenang. Jadi pastikan untuk mengikuti penjelasan ini sampai akhir. Karena ada beberapa detail penting yang seringkali terlewatkan, padahal justru disitulah informasi yang paling dibutuhkan oleh para pensiunan saat ini. Sekarang mari kita masuk ke penjelasan yang memang sedang paling banyak ditunggu oleh para pensiunan di berbagai daerah di Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir, kabar mengenai pencairan rapel 6 bulan memang kembali menjadi topik hangat. Banyak pensiunan yang mulai saling bertanya di grup WhatsApp komunitas mereka. Bahkan ada yang langsung mencoba mengecek rekening bank karena berharap dana tambahan tersebut sudah masuk. Situasi seperti ini sebenarnya sangat wajar. Bagi para pensiunan, setiap perubahan dalam sistem pembayaran pensiun tentu menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui. Apalagi jika perubahan tersebut berkaitan dengan rapel yang jumlahnya bisa cukup besar. Hal pertama yang perlu dipahami adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan rapel dalam konteks pembayaran pensiun. Rapel pada dasarnya adalah pembayaran kekurangan yang seharusnya sudah diterima sebelumnya. Namun karena adanya proses penyesuaian kebijakan, perubahan besaran pensiun, atau proses administrasi yang belum selesai, pembayaran tersebut baru bisa diberikan sekarang dalam bentuk sekaligus. Itulah sebabnya ketika rapel akhirnya dibayarkan, jumlahnya bisa terlihat cukup besar, bukan karena itu adalah bonus tambahan, tetapi karena pembayaran tersebut merupakan akumulasi dari beberapa bulan sebelumnya yang belum dibayarkan. Dalam kasus yang sedang ramai dibicarakan saat ini, rapel yang disebut-sebut mencapai 6 bulan sebenarnya berkaitan dengan proses penyesuaian pembayaran pensiun yang sebelumnya belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem pembayaran bulanan. Ketika penyesuaian tersebut akhirnya selesai diproses, maka selisih pembayaran yang belum diberikan selama beberapa bulan dihitung kembali. Selisih inilah yang kemudian diberikan kepada para pensiunan dalam bentuk rapel. Inilah yang membuat banyak orang mendengar angka yang cukup mengejutkan, karena ketika dihitung dari beberapa bulan sekaligus, jumlahnya bisa terasa jauh lebih besar dibandingkan pembayaran pensiun bulanan biasa. Banyak pensiunan yang kemudian bertanya, kenapa bisa sampai 6 bulan? Apakah selama itu pembayaran belum disesuaikan? Jawabannya sebenarnya berkaitan dengan proses administrasi dan penyesuaian sistem yang memang membutuhkan waktu. Dalam beberapa kebijakan yang berkaitan dengan kenaikan atau penyesuaian pensiun, keputusan memang sering diumumkan lebih dulu. Tetapi untuk implementasi teknisnya biasanya membutuhkan waktu tambahan. Data para penerima pensiun harus diperbarui, sistem pembayaran harus disesuaikan, dan semua data penerima harus dipastikan benar agar tidak terjadi kesalahan pembayaran. Karena proses ini melibatkan jutaan data penerima pensiun di seluruh Indonesia, maka wajar jika membutuhkan waktu beberapa bulan sampai semuanya benar-benar siap. Setelah proses tersebut selesai, barulah sistem pembayaran yang sudah diperbarui bisa digunakan. Namun karena selama beberapa bulan sebelumnya para pensiunan masih menerima pembayaran dengan nominal lama, maka selisih dari periode tersebut harus dihitung kembali. Selisih itulah yang kemudian disebut sebagai rapel. Jadi sebenarnya rapel bukanlah bonus tambahan. Rapel adalah hak yang memang seharusnya sudah diterima oleh para pensiunan sejak penyesuaian tersebut mulai berlaku. Sekarang pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah mengenai jumlahnya. Banyak orang mendengar bahwa pensiunan pada golongan tertinggi bisa menerima rapel hingga sekitar 20 juta rupiah. Angka ini memang terdengar cukup besar, tetapi dalam kondisi tertentu, hal tersebut memang bisa saja terjadi. Misalnya seorang pensiunan berada pada golongan tinggi, memiliki masa kerja yang panjang, dan memiliki besaran pensiun bulanan yang cukup besar. Ketika terjadi penyesuaian yang meningkatkan nominal pensiun bulanan mereka, selisih per bulan bisa mencapai jumlah yang cukup signifikan. Jika selisih tersebut kemudian dihitung untuk beberapa bulan sekaligus, total rapel yang diterima tentu bisa menjadi sangat besar. Namun di sisi lain, penting juga untuk memahami bahwa tidak semua pensiunan akan menerima jumlah sebesar itu. Sebagian pensiunan mungkin hanya menerima rapel beberapa juta rupiah. Ada juga yang menerima jumlah yang lebih kecil. Semua itu sepenuhnya bergantung pada besaran pensiun masing-masing serta golongan terakhir sebelum pensiun.
Karena itulah tidak perlu langsung membandingkan jumlah yang diterima dengan orang lain. Setiap pensiunan memiliki perhitungan yang berbeda. Pertanyaan lain yang juga sering muncul adalah kapan sebenarnya dana rapel tersebut akan masuk ke rekening. Dalam praktiknya, pencairan rapel seperti ini biasanya tidak dilakukan secara serentak pada satu hari yang sama untuk semua penerima. Prosesnya sering dilakukan secara bertahap. Ada beberapa alasan mengapa sistem bertahap ini digunakan. Pertama adalah untuk memastikan sistem pembayaran berjalan dengan lancar tanpa gangguan teknis. Kedua adalah untuk memastikan bahwa semua data penerima sudah diverifikasi dengan benar sebelum dana dikirimkan. Lembaga penyalur yang menangani pembayaran pensiun biasanya akan memproses data penerima berdasarkan jadwal tertentu. Akibatnya ada kemungkinan sebagian pensiunan sudah menerima dana lebih awal, sementara yang lain mungkin baru menerima beberapa hari kemudian. Perbedaan waktu ini sering menimbulkan kebingungan, terutama ketika ada kabar bahwa seseorang sudah menerima rapel, sementara yang lain belum melihat perubahan di rekening mereka. Padahal dalam banyak kasus hal tersebut hanya berkaitan dengan urutan proses pencairan saja. Hal lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah memastikan bahwa data rekening dan data administrasi pensiun sudah benar dan masih aktif. Dalam beberapa kasus yang pernah terjadi sebelumnya, keterlambatan pencairan bisa terjadi karena ada data yang perlu diperbarui. Misalnya perubahan rekening bank, perbedaan data identitas, atau proses verifikasi yang belum selesai. Karena itu, bagi para pensiunan yang merasa belum menerima pencairan sementara kabar mengenai rapel sudah mulai beredar, langkah terbaik adalah memastikan terlebih dahulu bahwa semua data administrasi sudah lengkap dan tidak ada kendala dalam sistem. Selain persoalan rapel, sebenarnya ada banyak perubahan yang terus terjadi dalam sistem pensiun di Indonesia. Pemerintah bersama lembaga terkait terus melakukan penyesuaian untuk memastikan bahwa sistem pembayaran pensiun bisa berjalan lebih efisien dan lebih aman bagi para penerima. Salah satu fokus utama dalam beberapa tahun terakhir adalah digitalisasi sistem administrasi pensiun. Dengan adanya sistem digital, proses verifikasi data, pembaruan informasi, serta penyaluran dana diharapkan bisa menjadi lebih cepat dan lebih transparan. Namun perubahan menuju sistem digital ini juga kadang menimbulkan pertanyaan bagi sebagian pensiunan yang belum terlalu terbiasa dengan teknologi. Ada yang khawatir apakah mereka harus melakukan proses tertentu secara online atau apakah pencairan akan menjadi lebih rumit. Padahal pada kenyataannya sebagian besar perubahan ini justru bertujuan untuk mempermudah proses. Sistem digital membantu mempercepat pengolahan data sehingga pembayaran bisa dilakukan dengan lebih tepat waktu dan lebih akurat. Di tengah berbagai perubahan ini, hal yang paling penting bagi para pensiunan adalah selalu mendapatkan informasi dari sumber yang jelas dan terpercaya. Saat ini informasi memang bisa menyebar sangat cepat melalui media sosial, tetapi tidak semua informasi tersebut benar atau lengkap. Kadang ada judul yang terdengar sangat meyakinkan, tetapi setelah diperiksa lebih dalam ternyata informasinya tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Karena itulah memahami penjelasan secara menyeluruh menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman. Banyak juga pensiunan yang mulai merencanakan penggunaan dana rapel jika memang sudah benar-benar diterima. Ada yang ingin menggunakannya untuk kebutuhan kesehatan, ada yang ingin membantu keluarga, dan ada juga yang ingin menyimpannya sebagai cadangan keuangan di masa depan. Hal seperti ini tentu sangat wajar karena dana rapel biasanya datang dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan pembayaran pensiun bulanan biasa. Menariknya, setiap kali ada kabar mengenai rapel atau kenaikan pensiun, suasana di komunitas pensiunan biasanya langsung menjadi lebih ramai. Banyak yang mulai berdiskusi, saling bertukar informasi, bahkan ada yang mencoba menghitung perkiraan jumlah yang mungkin mereka terima. Hal ini sebenarnya menunjukkan betapa pentingnya informasi yang jelas bagi para pensiunan. Dengan informasi yang tepat, mereka bisa merencanakan keuangan dengan lebih baik dan tidak perlu merasa khawatir dengan kabar yang belum tentu benar. Beberapa pensiunan yang sudah lebih dulu menerima rapel biasanya juga mulai berbagi pengalaman mereka. Mereka menceritakan kapan dana tersebut masuk ke rekening, berapa jumlah yang diterima, dan apakah ada proses tertentu yang harus dilakukan sebelumnya. Cerita seperti ini sering menjadi referensi bagi pensiunan lain yang masih menunggu pencairan. Meskipun setiap kasus bisa berbeda, pengalaman dari sesama pensiunan seringkali memberikan gambaran yang lebih nyata tentang bagaimana proses pencairan sebenarnya terjadi.